Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, rahimakumullah muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, juga Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Alhamdulillah Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang merupakan pembahasan dari kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih membahas tentang segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita sampai di Al-Wajhur Rabi' Wasittun, segi yang ke-64. Segi yang ke-64. Syaraful ilmi tabi'un li syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu mengikuti keutamaan al-ma'lum, objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Jadi kalau kita ingin menilai bagaimana tingginya kedudukan atau kualitas atau nilai suatu ilmu, lihat apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Ya, apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ya, kalau misalnya yang kita pelajari dalam ilmu itu misalnya tentang sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, maka berarti ini kemuliaan sesuai dengan manfaatnya. Ya, kalau itu berhubungan dengan anggota badan misalnya, ya berhubungannya dengan kedudukan anggota badan manusia seperti apa. Makanya ketika ilmu itu berhubungan dengan sesuatu yang dipelajari di situ, misalnya sebab yang menyelamatkan kita di akhirat, sebab kita mendapatkan hidayah Allah, sebab kita mendapatkan keikhlasan dalam niat kita, sebab kita mengenal petunjuk yang sempurna dari Nabi SAW, yaitu ilmu agama. Jelas kedudukannya paling tinggi karena tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh manusia dan lebih besar manfaatnya dalam kehidupan ini melebihi pengetahuan agama. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh beliau, syaraful ilmi, kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan objek ilmu itu. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa huwa anna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi waliwuthukin nafsi biadillati wujudihi wa barahini til hajati ila ma'rifatihi wa idhamin naf'i bihi. Yaitu bahwasanya kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan objek ilmu tersebut, dan juga karena wuthukin nafs, keyakinan jiwa tentang dalil-dalil keberadaan, kebenarannya, serta syiddatil hajati ila ma'rifatihi, besarnya kebutuhan manusia untuk mengetahuinya, serta agungnya manfaatnya. Oleh karena itu kalau ada ilmu yang misalnya hanya mengajarkan sesuatu yang manfaatnya sebentar, berarti dia tidak terlalu tinggi kedudukannya karena cuma sebentar. Seperti ilmu-ilmu dalam urusan dunia yang hanya berhubungan dengan kehidupan manusia, berakhir dunia, berakhir manfaatnya ilmu tersebut. Tidak mungkin ini menjadi sesuatu yang paling tinggi karena umurnya terbatas. Ya, kebutuhan kita juga hanya untuk dunia dan dunia juga akan berakhir. Beda kalau ilmu yang manfaatnya kekal abadi sampai di akhirat. Jelas ini yang paling tinggi kedudukannya karena manfaatnya dan hajat, ya, kebutuhan kita terhadapnya adalah kebutuhan yang sangat tinggi dan sangat besar. Baik.
Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wala raiba anna ajalla ma'lumin wa a'dhamahu wa akbarahu huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Tidak ragu lagi. Seagung-agung, seutama-utama dan sebesar-besar maklum, sebesar-besar yang sesuatu yang dipelajari, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan selain Dia, Rabb yang menguasai alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melebihi keagungannya. Berarti tidak ragu lagi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentangnya adalah ilmu yang paling agung. Karena tidak ada yang lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, mempelajari tauhid, mempelajari iman, ini adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang mengalahkan kedudukannya di dalam agama, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang mengalahkan kemuliaannya dan kedudukannya yang tinggi bagi orang yang mempelajarinya. Wa qayyumus samawati wal ardhin. Allah al-qayyum, maha menegakkan langit-langit dan bumi. Al-malikul haqqul mubin, yang maha menguasai, yang maha benar, yang maha mubin, yang maha menjelaskan. Al-mausufi bil kamali kullihi, yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Dan al-munazzahu an kulli aibin wa naqsin wa an kulli tamthilin wa tashbihin fi kamalih, yang disucikan dari semua kekurangan dan cacat, serta dari semua penyerupaan dan kesamaan pada kesempurnaannya. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Ya. Inilah objek ilmu yang paling tinggi, yakni yang dipelajari dalam ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Oleh karena itu tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu tentang Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Wala raiba annal ilma bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallul ulumi wa afdaluha. Maka tidak ragu lagi, ilmu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, ilmu tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, ini adalah ilmu yang paling agung dan paling utama. Ilmu yang paling agung dan paling utama. Ya, karena kaidah tadi, keutamaan dan kemuliaan ilmu, lihat saja dari objek yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Makanya ini menjadikan kita semangat belajar ilmu agama, karena ini tidak ada lagi yang lebih mulia dibandingkan ilmu agama ini, karena tingginya kedudukan agama ini dan manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Manfaatnya bukan cuma sementara di dunia saja. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ya, kalaupun bermanfaat, manfaatnya untuk di dunia. Ada yang bermanfaat untuk akhirat, jelas ada. Kalau kita lakukan misalnya satu ilmu yang dengan itu kita bisa beri manfaat bagi manusia, contohnya ilmu tentang kesehatan, kita menolong orang lain, kan pahalanya dapat sampai di akhirat. Betul. Tetapi ilmu ini pun, ya, manfaatnya kalau didukung dengan ilmu agama. Karena kalau orang melakukannya, dia tidak punya iman, apakah dia dapat pahala? Tidak dapat pahala. Orang yang melakukan ilmu agama yang bermanfaat bagi manusia kan syaratnya harus ikhlas. Syaratnya dia harus muslim, beragama Islam, agar mendatangkan pahala kebaikannya, bermanfaat di akhirat nanti. Kalau dia tidak beriman sama sekali, percuma, gugur amal-amalnya. Paling-paling dia dapatkan balasan kebaikan dalam urusan dunia saja. Karena iman yang menjadi syarat orang mendapatkan balasan pahala di akhirat nanti. Nah, jadi ilmu-ilmu dunia harus mengikuti keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Baik. Wa nisbatuhu ila sairil ulumi kanisbati ma'lumihi ila sairil ma'lumat. Perbandingan ilmu tentang Allah dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kanisbati, seperti perbandingan objek ilmu ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan objek-objek yang lain, dibandingkan makhluknya. Lebih mulia mana Allah Subhanahu wa taala dibandingkan makhluknya? Coba jelas, Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Nah,
Wa kama anna al-ilma bihi ajallul ulumi wa ashrafuha fahuwa asluha kulliha. Dan sebagaimana ilmu tentang Allah itu adalah seutama-utama dan semulia-mulia ilmu, maka dia juga merupakan asal ilmu keseluruhannya. Asal ilmu secara keseluruhan. Antum belajar ilmu agama, tidak dimulai dengan tauhid, tidak ada gunanya. Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi di hatinya tidak mengenal Allah, tidak ada pengagungan yang benar kepada Allah, tertolak semua ibadahnya. Tidak ada keikhlasan, tidak diterima ibadahnya. Ya, jadi ini adalah asal dari semua ilmu. Makanya orang yang lalai dari mengingat Allah, maka dia akan melalaikan sesuatu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi lalai dari mengingat Allah menyebabkan manusia lupa kepada semuanya. Sampai kepada kebaikan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti ilmu tentang Allah adalah asal dari segala ilmu. Dan kelalaian kepada Allah adalah asal dari kelalaian manusia terhadap segala sesuatu. Nah, kemudian kama anna kulla mawjudin fahuwa mustanidun fi wujudihi ilal malikil haqqil mubin wa muftakirun ilaihi fi tahaqquqi wa ainiyatihi wa kullu ilmin fahuwa tabi'un lil ilmi bihi muftakirun fi tahqiqi dzatihi ilaihi fal ilmu bihi aslu kulli ilmin subhanahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa mujiduhu. Kata beliau, sebagaimana ilmu tentang Allah. Ya, jadi sebagaimana kullu mawjudin, semua makhluk yang ada selalu bersandar dalam keberadaannya kepada ciptaan Allah. Ya, yang maha menguasai, yang maha benar. Semuanya muftakirun, butuh untuk mewujudkan zatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ilmu mengikuti ilmu. Ya, harus mengikuti ilmu tentang Allah. Dan muftakirun, butuh untuk keberadaannya dengan ilmu tersebut. Oleh karena ilmu tentang Allah, oleh karena itu ilmu tentang Allah adalah asal semua ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Rabb yang maha menciptakan segala sesuatu, menguasai dan mewujudkan segala sesuatu. Ya, dialah maha pencipta, maha pengatur, dan maha menguasai alam semesta beserta isinya. Makanya ini kebanggaan bagi orang-orang yang mengenal ilmu agama, ilmu tentang tauhid, berarti dia mempelajari asalnya ilmu. Berarti semua kebaikan-kebaikan ilmu lainnya tergantung dari bagaimana kita mempelajari asal ilmu ini. Kalau pemahaman kita tentangnya benar, maka insya Allah pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang lain juga akan benar. Baik. Wala raiba anna kamal al-ilmi bisababit tami wa kaunahu sababan yastalzimul ilma bimusabbibihi kama anna al-ilma bil illati tammati wa ma'rifata kauniha illatan yastalzimul ilma bima'lulihi wa kullu mawjudin siwallahi fahuwa mustanidun fi wujudihi ilaih istinadal masnu'i ila sani'ihi wal maf'uli ila fa'ilihi. Beliau jelaskan, tidak ragu lagi, anna kamal al-ilma,
bisababi at-tam. Ya, ragukan lagi bahwa kesempurnaan ilmu adalah dengan sebab yang sempurna. Kesempurnaan ilmu itu dengan adanya sebab yang sempurna, sebab yang lengkap. Ya, wa kaunahu sababan yastalzimul ilmi musabbibihi, dan juga keberadaannya sebagai sebab menuntut adanya ilmu, kita mengetahui siapa yang menjadikan sebab tersebut. Ya, maka semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, tentu dia mustanidun, selalu bersandar dalam keberadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bersandarnya makhluk kepada penciptanya. Ya. Sesuatu yang ada kepada zat yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa ilmu tentang Allah itu adalah asal dari segala ilmu, sebagaimana semua makhluk ya asalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersandar kepadanya. Makanya semua ilmu-ilmu dalam urusan dunia pasti bersandar kepada ilmu agama, dan segala sesuatu yang ada dalam ilmu asalnya harus mengikuti ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata beliau, fal ilmu bidzatihi subhanahu wa sifatihi wa af'alihi yastalzimul ilma bima siwahu. Ini penting sekali. Maka ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, ini akan yastalzimu, mengandung konsekuensi ilmu tentang selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka untuk ilmu-ilmu yang lain akan mudah dia pelajari dengan benar. Orang yang sudah belajar akidah dengan benar, belajar tauhid dengan benar, untuk memahami ilmu lain, memahaminya dengan benar, dan bahkan kemudahan mengamalkannya, insya Allah akan dimudahkan. Beda kalau dia tidak kenal ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semua ilmu yang lain akan rusak, tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, fahuwa fi dzatihi rabbu kulli syai'in wa malikuhu wal ilmu bihi aslu kulli ilmin wa mansya'uhu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pada zatnya dialah Rabb yang menguasai segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Dan ilmu tentang Allah adalah asal semua ilmu dan sumbernya, sumber dan asal semua ilmu. Ya, faman arafa Allah arafa ma siwahu, wa man jahila rabbahu fahuwa lima siwahu ajhal. Maka barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mudah mengenal selainnya, mengenal makhluk, mengenal ilmu-ilmu yang lain. Tapi barang siapa yang jahil terhadap Allah, maka terhadap yang selainnya dia lebih jahil lagi. Tidak mungkin dia akan mengenal kebaikan-kebaikan yang lain, bahkan dia tidak kenal kebaikan untuk dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini kaidah penting. Barang siapa yang telah mengenal Allah dengan benar, ilmu tentang tauhid dia berusaha pelajari, akan dimudahkan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena asalnya dia telah kenal, insya Allah akan dimudahkan untuk mempelajari cabang dari ilmu tersebut. Tapi barang siapa yang dia jahil terhadap Rabbnya, tidak kenal Rabbnya, maka terhadap yang selainnya dia lebih jahil lagi. Dia belajar apapun tidak akan menjadi kebaikan bagi dirinya karena asalnya sudah cacat pada diri orang tersebut. Ya, adapun ada hadis yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Rabbnya. Ini hadis palsu. Kebalik.
Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Allah. Ini palsu. Ya, hadis ini hadis palsu, tidak ada asal usulnya bahkan. Kalaupun dimaknakan dengan benar, yakni barang siapa yang mengenal dirinya penuh dengan kekurangan, maka dia akan mengenal Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha mulia. Barang siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk yang rendah, yang selalu lemah, butuh pertolongan dari selainnya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kaya, yang satu-satunya bisa mencukupi segala kebutuhan hamba tersebut. Itu kalau dimaknakan dengan benar. Tapi secara lafaz hadis ini adalah hadis yang palsu. Harusnya sebaliknya. Siapa yang mengenal Allah maka dia akan mengenal selainnya. Ya, kalau hadis ini kebalik, ini hadis yang tidak ada asal usulnya. Nah, baik, dalilnya adalah qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-19 yang tadi saya bacakan ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lihat, orang yang lupa diri, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu kebaikan untuk dirinya, tidak tahu sebab-sebab keselamatannya. Disebabkan karena apa? Dia lupa dari mengenal Allah. Dia melupakan ilmu asal. Sehingga jangankan mengenal kebaikan yang lain, dirinya sendiri saja dia tidak kenal. Inilah akibat orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang lain pun tidak bisa dikenalnya dengan benar. Kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, fata'ammal hadhil ayata tajid tahtaha ma'nan syarifan aziman wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dzatahu wa nafsahu falam ya'rif haqiqatahu wa la masalihahu bal nasiya bihi nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Coba renungkan ayat ini. Ya, coba renungkan ayat yang mulia ini, kamu akan dapati di dalamnya terkandung makna yang agung, makna yang mulia. Apa itu? Yaitu bahwa orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak mengenal hakikat dirinya, kemaslahatannya, tidak mengenal hakikat dan kemaslahatan, ya kebaikan dirinya. Bahkan dia melupakan sesuatu yang menjadi kebaikan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Kebaikan dan keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Jadi orang lupa kepada akhirat, kenapa? Karena lupa asalnya ilmu, dia tidak kenal Allah. Maka dia tidak mengenal sebab yang akan membawa keberuntungan bagi dirinya. Ya, bahkan dia melupakan sesuatu yang menjadikan yang mendatangkan kebaikan dan keberuntungan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Fasara mu'attalan muhmalan bimanzilatil an'am sa'imati, maka jadilah dia orang yang mu'attal, tersia-siakan. Hidup tanpa arah. Kedudukannya seperti binatang-binatang ternak. Bal rubbama kanatil an'amu akhbara bimasalihiha minhu. Bahkan bisa jadi hewan-hewan ternak itu lebih tahu tentang kemaslahatan dirinya dibandingkan orang ini. Libaqaiha ala hudahat tami alladhi a'taha iyyahu khaliquha. Karena hewan-hewan ini tetap masih di atas petunjuk yang sempurna yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia masih tetap dalam fitrah kehewanannya. Kalau ini kemanusiaannya sudah hilang, lupa
fitrahnya lupa kepada kebaikan dirinya. Maka hewan-hewan ternak lebih baik dibandingkan orang ini. Ya, ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka ini seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, wa amma hadza fa kharaja an fitrihi an fitratihi allati khuliqa 'alaiha fa nasiya rabbahu wa ansahu nafsahu wa sifatiha wa ma takmulu bihi wa tazku bihi wa tas'adu bihi fi ma'asyiha wa ma'adiha. Adapun orang ini, dia telah keluar dari fitrahnya, fitrah yang dia diciptakan di atasnya, maka dia melupakan Rabb-nya, melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada dirinya sendiri, kepada sebab kesempurnaan, kebaikan dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat nanti. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahf ayat 28. Di surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah. Serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Jadi lalai dari mengingat Allah, menjadikan hidup manusia semua rusak. Belajar, ilmunya tidak bermanfaat, beramal juga amalnya akan tertolak. Berbuat juga hanya memperturutkan hawa nafsunya sehingga dikatakan di sini wa kana amruhu furuta. Maka urusannya semua melampaui batas, umurnya semua menjadi rusak. Naudzubillah min dzalik. Faghafila an dzikri wa anfarata alaihi amruhu wa qalbuhu falaltifata lahu ila masalihihi wa kamalihi wa ma tazku bihi nafsuhu wa qalbuhu bal huwa musyattatul qalbi mudayyi'uhu munfaritul amri hayranu la yahtadi sabilan. Maka orang ini disebutkan lalai dari mengingat Allah. Maka dia lalai dari mengingat Rabb-nya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusannya menjadi infarat, ya, melampaui batas dan rusak. Maka dia tidak akan memperhatikan kebaikan dirinya serta kesucian jiwa dan hatinya. Bahkan hatinya akan tercerai-berai, semua urusannya akan rusak tanpa dia mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan yang benar. Ya, ini akibat dari lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kerusakan yang menimpa seorang hamba. Kata Ibnu Qayyim, kesimpulannya wal maksud, kesimpulannya annal ilma billahi aslu kulli ilmin. Ilmu tentang Allah ini adalah asal semua ilmu. Jadi ingin memperbaiki sesuatu harus dimulai dari asal, dimulai dari dasar. Wa huwa aslu ilmil abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratihi. Dan ini adalah asal ilmu seorang hamba. Asal ilmu seorang hamba tentang kebahagiaan, kesempurnaan, serta kemaslahatan dunia dan akhiratnya.
Wal jahlu bihi mustalzimun lil jahli bi nafsihi. Kejahilan, ketidakfahaman tentang Allah, ya, mustalzimun inilah yang akan melahirkan kebodohan terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri dan terhadap diri sendiri, kebaikan-kebaikannya, serta hal-hal yang mendatangkan keberuntungan dan keselamatan baginya. Maka ringkasnya, fal ilmu bihi sa'adatul abdi, ilmu tentang Allah inilah sumber kebahagiaan hamba. Kebodohan atau tidak mengenal Allah inilah asal kecelakaan atau keburukan bagi hamba. Makanya ini kedudukan ilmu tauhid yang sangat tinggi berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Ternyata yang akan menyelamatkan manusia dari segala kerusakan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Inilah asal semua ilmu yang ada di dunia ini. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas, yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Pemerhati Rojak TV, Radio Rojak dan juga Radio Rojak Kendari untuk bertanya di waktu yang masih tersisa. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya dan memperdalam materi yang disampaikan oleh Ustaz. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, silakan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, Aswad di Makassar Ustaz. Pak Aswad di Makassar, silakan Pak. Ya, Ustaz, ini saya mau tanyakan, ini apabila saya mau keluar daerah, keluar kota dengan niat ingin berziarah kubur untuk makam keluarga, apakah dibolehkan atau tidak Ustaz? Baik, itu saja cukup? Ya, oke. Ya, makasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Ya, wajazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Pak Aswad tadi yang ada di Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah tidak boleh. Ya, melakukan perjalanan jauh dalam rangka tempat tertentu untuk beribadah di situ, termasuk untuk menziarahi kubur, ini tidak diperbolehkan. Karena melakukan perjalanan untuk hal-hal yang seperti ini disebutkan larangannya di dalam Islam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Ya, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Makanya kalau kita misalnya ingin mengunjungi Masjid Nabawi, itu diperbolehkan, tapi bukan untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW. Ini salah niatnya. Kita mengunjungi Masjid Nabawi karena perbolehkan melakukan perjalanan jauh. Sampai di sana, karena kita tidak safar lagi, baru kita mengunjungi kuburan Nabi SAW, mengucapkan salam, kemudian kuburan Baqi dan kuburan misalnya syuhada Uhud, karena kita telah berada di Madinah. Adapun niat kita dari Indonesia misalnya bukan untuk mengunjungi kuburan-kuburan tersebut. Jadi melakukan safar, ya perjalanan jauh untuk menziarahi kuburan tadi tidak diperbolehkan. Beda kalau kita sudah ada di tempat tersebut, misalnya ada keperluan lain yang tidak bertentangan dengan agama. Baru di situ kita sempatkan untuk menziarahi kubur misalnya, itu kan ada anjurannya di dalam Islam dengan tujuan untuk mengingat akhirat. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dengan penanya yang berada di Kalimantan Utara. Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, bolehkah saya mengamalkan zikir setelah sholat wajib? Ya, yang zikir tersebut adalah berupa diantaranya membaca surat Al-Ikhlas,
membaca tasbih dan tahmid juga berselawat yang masing-masing dilakukan sebanyak 10 kali Ustaz. Itu pertanyaan Ustaz dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Zikir-zikir yang disyariatkan setelah selesai sholat, ini zikir-zikir tertentu, maka tidak boleh kita amalkan kecuali yang ada dalilnya. Kecuali yang ada dalilnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan zikir-zikir tersebut sudah banyak dikumpulkan oleh para ulama, dikumpulkan oleh bahkan sebagian dari para ustadz kita seperti Al-Ustadz Yazid Jawas hafizahullah ta'ala menulis buku yang terjemahan, tinggal kita baca saja zikir-zikir tersebut. Maka kita menetapi zikir-zikir yang ada dalilnya ini jelas yang diharuskan di dalam Islam. Adapun yang seperti tadi dengan jumlah masing-masing 10 ini diambil dari mana? Sebagiannya ada ya tasbih, tahmid dan tahlil dan takbir 10 kali. Kadang-kadang dibaca 10 kali. Jadi ada zikir yang dibaca setelah selesai sholat 33 kali itu ya. Kemudian digenapkan 100-nya dengan la ilaha illallah seterusnya. Itu terkadang Nabi SAW membacanya 10 kali, 10 kali, 10 kali. Itu ada dalilnya. Ya. Tapi kalau yang seperti tadi digabungkan dengan 10-10 seperti tadi, ini yang tidak ada dalilnya, di mana diambil dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkannya, maka alhamdulillah kalau kita baca zikir-zikir yang ada dalilnya, ada hadisnya yang sahih atau hasan, itu sudah mencukupi dan sangat banyak. Sudah sangat banyak, itulah yang harusnya kita jadikan pegangan kita dalam membaca, bukan membaca zikir-zikir yang lain yang tidak jelas asal usulnya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Ufik, barakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya, kembali masih pertanyaan pesan singkat Ustaz, dengan penanya kita, beliau bertanya tentang bagaimana caranya agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Bagaimana caranya agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja dengan kita mengenal Allah tidak bisa lewat mimpi, tidak bisa hanya lewat khayalan, perasaan atau pikiran. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, yang maha indah, yang maha sempurna. Maka kita hanya bisa mengenal Allah melalui apa yang Allah perkenalkan dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita belajar fikih memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu saya punya kajian rutin di Roja TV ini ya, dan Radio Roja tentang kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahumullah ta'ala, yaitu Fikih Al-Asma'il Husna. Maka ini adalah pembahasan yang sangat indah sekali yang akan membawa kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kesempurnaan, kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifatnya. Bisa dirujuk kepada kajian ini yang insya Allah masih ada rekamannya. Kalau kita membuka file Radio Roja Kendari, kita akan dapatkan ya, kalau kita buka websitenya, kita akan dapatkan rekaman kajian tersebut untuk bisa kita dengarkan agar kita bisa mengenal makna kemahaindahan nama-nama dan kemahasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan terakhir saat kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Usman di Palu, Pak. Dengan Pak Usman di Palu, silakan. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, itu nama-nama Allah, Asmaul Husna 99 nama, apakah disunahkan dibaca atau bagaimana Ustaz? Baik, cukup itu saja Pak Usman. Ya, kita berikan kepada Ustaz untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Yang bermanfaat dari Pak Usman yang ada di Palu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya. Saya sarankan kepada Pak Usman kalau ingin mendalami makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Fikih Asmaul Husna, fikih cara memahami nama-nama Allah yang maha indah, tulisan dari ulama kita, guru kita ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, seorang guru besar dan pengajar di Masjid Nabawi yang selalu beberapa kali datang ke negara kita, ke Indonesia untuk menyampaikan ceramah-ceramah yang sangat bermanfaat. Beliau punya buku yang bagus tentang masalah ini, Fikih memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya, ada pembahasan tentang makna
99 nama yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, dan nama-nama Allah yang dari itu karena memang tidak cukup tidak terbatas cuma 99 saja. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga yang lain yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana cara memahami keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tentang 99 nama ini, ya, yaitu hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang barang siapa menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Maksudnya menghitung di sini adalah memahami kandungannya dan nanti menyebutnya misalnya dalam doa kita sesuai dengan kandungan dari makna nama tersebut dan sesuai dengan kandungan permintaan kita dalam doa. Ini yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita sebutkan di dalam doa kita, misalnya kita meminta kepada Allah pengampunan. Minta bertobat, maka kita sebutkan nama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur, maha pengampun. At-Tawwab, maha penerima taubat. Al-Afu, maha pemaaf. Ya, jadi supaya kita tidak salah. Misalnya ada orang yang dia salah. Meskipun itu nama Allah tapi tidak sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau syadidun dzuntiqam, maha keras dan maha keras siksaannya. Ya, ini dia minta ampun tapi minta disiksa. Karena dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan siksaannya. Jadi agar tidak salah seperti ini. Jadi dengan kita memahami dengan benar, kita akan bisa menempatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bisa merenungkan kandungannya supaya menambah keimanan kita. Maka buku yang tadi saya sebutkan adalah buku yang sangat bagus untuk kita baca, ya. Fiqh Al-Asma'il Husna, buah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Tapi barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji dan pertanyaan yang kami sampaikan jawabannya bisa memberikan manfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.